Hey, what's up? Come back again with Keramat Alam Channel, tempat kalian mempelajari dan mengenali tentang morfologi, anatomi, dan klasifikasi makhluk hidup, serta fakta mengenai alam semesta. Sahabat Keramat Alam, do you know this plant? Kalian tahu ini tanaman apa? Sekilas mungkin terlihat seperti kunyit ya, tapi ini bukan kunyit loh. Ini adalah temulawak. Temulawak memiliki nama latin yaitu Curcuma zaturiza. Ia adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Temulawak berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Kemudian menyebar ke beberapa tempat di kawasan wilayah biografi Malaysia. Saat ini, sebagian besar budidaya temulawak berada di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selain di Asia Tenggara, temulawak juga dapat ditemui di Cina, India, Jepang, Korea, hingga ke beberapa negara di Eropa. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah hingga pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut dan berhabitat di hutan tropis. Rimpang dari temulawak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah yang telah digembur. Nah, sahabat Keramat Alam, seperti biasa kita akan membahas tentang morfologi tanaman. Ayo kita pelajari bersama. Tanaman temulawak ini merupakan jenis tanaman tahunan yang tumbuh secara merumpun, di mana batangnya merupakan batang semu yang terdiri dari beberapa gabungan pangkal daun yang bersifat terpadu. Terna berbatang semu dengan tinggi hingga lebih dari 1 meter, tetapi kurang dari 2 meter. Batang semu merupakan bagian dari pelepah daun yang tegak dan saling bertumpang tindih. Batangnya berwarna hijau atau coklat gelap. Rimpangnya terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berukuran besar dan berwarna coklat kemerahan, kuning tua, atau berwarna hijau gelap. Tiap tunas dari rimpang membentuk daun 2 hingga 9 helai dengan bentuk bundar dan memanjang. Warna daunnya hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap. Panjang daun temulawak sekitar 31 hingga 84 cm dan dengan lebar 10 hingga 18 cm. Dan ciri khas dari temulawak adalah seluruh ibu tulang daunnya bergaris coklat keunguan. Panjang tangkai daun temulawak termasuk helaiannya sekitar 43 sampai 80 cm. Pada setiap helaian dihubungkan dengan pelepah dan tangkai daun yang agak panjang. Sahabat Keramat Alam, tahukah kalian bahwa kadang-kadang temulawak juga akan mengeluarkan bunga? Bunganya berwarna kuning tua, berbentuk unik dan bergelombol. Kelopak bunga berwarna putih berbulu dengan panjang 8 hingga 13 mm. Sayangnya, temulawak saya ini tidak berbunga, jadi kita tidak bisa melihat penampakan fisik dari bunga temulawak. Mungkin lain kali akan saya perlihatkan ya, sahabat Keramat Alam. Mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang keseluruhan 4,5 cm. Helaian bunga berbentuk bundar memanjang, berwarna putih dengan ujung yang berwarna merah dadu atau merah. Wow, sahabat Keramat Alam, bagian inti dari temulawak adalah pada akarnya atau biasa disebut sebagai rimpang. Tanaman temulawak memiliki sistem perakaran serabut, yang mana panjang akarnya dapat mencapai kisaran 25 cm dengan bentuk yang sangat tak beraturan. Akar-akar dari tanaman temulawak ini melekat dan keluar dari rimpang induknya. Rimpang induk ini memiliki bentuk yang bulat atau agak oval, serta bagian sampingnya terbentuk 3 hingga 4 rimpang cabang yang memanjang. Nah, ayo coba kita gali untuk melihat penampakan fisik dari rimpang dan akar temulawak. Daging rimpang berwarna oranye tua atau kecoklatan.
Ia memiliki aroma yang tajam yang menyengat dan rasanya sedikit pahit. Pada tanaman temulawak ini, rimpangnya bisa berukuran besar dan bercabang-cabang dan memiliki warna kulit rimpang yang berwarna coklat kemerahan atau orange pekat. Sahabat keramat alam, kalian berminat untuk menanam temulawak di pekarangan kalian? Ayo coba kenali bagaimana habitat mereka yuk. Secara alami, temulawak tumbuh dengan baik di lahan-lahan yang teduh dan terlindung dari terik sinar matahari. Di habitat alami, rumpun tanaman ini tumbuh subur di bawah naungan pohon bambu atau pohon jati. Namun, temulawak juga dapat ditemukan di tempat terik seperti tanah tegalan. Secara umum, tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai cuaca di daerah beriklim tropis. Suhu udara yang baik untuk budidaya tanaman ini sekitar 19-30 derajat Celcius. Selain itu, tanaman ini memerlukan curah hujan tahunan antara 1000 hingga 4000 mm per tahun. Perakaran temulawak dapat beradaptasi baik dengan berbagai jenis tanah, baik tanah berkapur, tanah berpasir, tanah yang agak berpasir, maupun tanah-tanah berat yang berliat. Namun, untuk memproduksi rimpang yang optimal diperlukan tanah yang subur, gembur, dan berdrainase baik. Temulawak dapat tumbuh pada ketinggian 5 hingga 1000 meter di atas permukaan laut dengan ketinggian tempat optimum adalah 750 meter di atas permukaan laut. Kandungan pati tertinggi di dalam rimpang diperoleh pada tanaman yang ditanam pada ketinggian 240 meter di atas permukaan laut. Sahabat keramat alam, ada beberapa hama yang bisa menyerang temulawak. Di antaranya adalah ulat jengkal, ulat tanah, dan lalat rimpang. Jika tanaman temulawak kalian di rumah diserang oleh hama, kalian bisa mengendalikannya dengan menyemprotkan insektisida. Jika kalian, sahabat keramat alam, ingin menggunakan bahan yang alami, kami ada referensi bahan alam yang dapat kalian gunakan. Nanti akan kami berikan link di deskripsi. Wow, di Indonesia, satu-satunya bagian dari temulawak yang dimanfaatkan adalah rimpang. Rimpang temulawak diekstrak untuk dibuat jamu godok atau jamu rebus. Rimpang ini mengandung 48 hingga 60% zat tepung, 1,6 hingga 2,2% kurkumin, dan 1,48 hingga 2% minyak atsiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. So, dengan segala manfaat yang luar biasa ini, sayang sekali kan jika ada pekarangan kosong kemudian tidak kita tanami dengan temulawak ini. Jika kalian pernah mengkonsumsi temulawak, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar, oke? Well, sahabat keramat alam, sampai di sini penjelasan mengenai morfologi dan manfaat dari temulawak. Jangan bosan untuk belajar dan mengenal makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Jika kalian merasa channel ini memberi informasi dan edukasi, silahkan beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe. Thanks for watching, hopefully useful and educational. Bye-bye.